Tadabbur Al-Quran Surah Al-An'am ayat 113 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sa'ad Putih. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asfal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang tidak bisa kita hinggakan. Itulah suatu besaran bagi kita. Dengan bersyukur atas nikmat-nikmat itu, kita berharap Allah akan menambahkan nikmat yang lain bagi kita. Itulah harapan kita semua. Dan kita berdoa diharapkan kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan keistiqomahan dalam pelajari Al-Quran. Itulah harapan kita semua. Dan pada kesempatan ini pada hari ini kita membahas surah Al-An'am ayat 113 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Diana Kurniawati. Alhamdulillah sudah penjelasan kita peroleh. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat Al-Quran berkenaan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitasra ilaihi aqidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah alladzina la yu'minuna bil akhirati wal yardawu wal taqtarifu ma muktarifun. Sadaqallahul azim. Walitas ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhir. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muktarifun. Recording in progress. Mereka merasa senang kepada dan supaya mereka mengerjakan apa yang setan kerjakan. Maksud ayat ini adalah supaya hati orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itu cenderung kepada bisikan-bisikan mereka dan mereka menerima dengan lapang dada untuk diri mereka. Dan juga supaya mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para musuh mereka. Bagi para nabi dijadikan setan sebagai musuh, ya, jin sebagai musuh, manusia sebagai musuh. Sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain. Dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin aduwwas sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd
zuhrufal qawlil ghurura walau sa'a rabbuka ma fa'aluh fazarhum ma yaftarun. Dan demikianlah katanya, wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwas syaitani insan syaitan al insayatin al insin wal jins yuhi ba'duhum ala ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu musuh-musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan sebagian yang lain perkataan yang indah menipu manusia. Jadi yang jadi musuh para nabi, musuh para itu adalah syaitan tapi dari jenis manusia. Artinya manusia yang bersifat syaitan, itu jin, itu dengan jin. Sehingga sebagian yang lain membisikkan kepada yang lain dengan menipu, dengan bisikan yang indah tetapi menipu. Kemudian walau sa'a rabbuka ma fa'aluh, jika Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya. Fazarhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 112. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah As-Surah ayat surah ke-42 ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal ladzina yubassirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Kullah as'alukum alaihi ajran illal mawaddati fil qurba wa may yaktarif hasanatan tazid lahu fiha husna innallaha ghafurur syakur. Wa berfirman, zalikal ladzi yubassirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Itulah kurnia, dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu upah atas seruanku kecuali rasa kasih sayang dan dalam kekeluargaan. Wa man takhrif hasanatan zid lahu fiha husna. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambah baginya kebaikan pada kebaikan itu. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian berita gembira dikabarkan juga di dalam surah ini pada Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman salasata layalin sawiyah. Maka Zakaria berdoa, Rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman salasa layali sawiyah. Wahai Tuhanku, berilah aku tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu bahwa kamu tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari, padahal kamu sehat. Maka ayat yang berikutnya itu, faharaja ala qaumihi minal mihrab wa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Katakan ketika dia keluar, si Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya, dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ibdha zalika takbirul azizil alim. Dan dia menjadikan, Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit itu punya urusannya, dan hiasi langit yang dekat, langit yang pertama langsung dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian itulah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 109 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athumul ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakan, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Tapi dikatakan di situ, kul, katakanlah, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya mukjizat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yus'irukum annaha iza ja'athum la yu'minu. Apakah mereka beritahu kepadamu, memberitahu kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka itu tidak akan beriman. Inilah orang-orang kafir bersumpah, tapi dia minta kalau dia telah mendapat mukjizat itu, menemukan mukjizat yang sampai oleh Nabi, tetapi mukjizat itu adalah miliknya Allah, hanya Allah yang berperan di situ. Kemudian jelaskan juga pada ayat 110 Al-An'am Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazaruhum fi tuyanihim ya'mahun. Begitu pula kami memalingkan hati penglihatan mereka seperti mereka belum beriman kepada Al-Quran pada pertama kalinya. Wa nazaruhum fi tuyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka bergelimang atau bingung dalam kesesatan yang sangat itu. Mereka betul-betul dalam keadaan sesat, bingung dalam kesesatan. Kemudian Allah berfirman dalam surah As-Saff, surah Safat ayat surah 37 ayat 161 163 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi nipatinin, kemudian illa man huwa sholihil jahim. Di situ dikatakan, maka sesungguhnya apa yang kamu sembah itu sekali-sekali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kemudian kecuali orang yang masuk neraka yang menyala. Itulah penjelasan kepada orang-orang musyrik. Dia menyembah selain daripada Allah. Semua berhala-berhala itu tidak menyesatkan, tidak apa segala macam, tidak pula yang disembah itu tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat. Maka kecuali orang yang mereka menyembah berhala itu hanyalah masuk neraka yang menyala-nyala. Kemudian jelaskan juga dalam surah Az-Zariyat ayat 8 dan 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum la fi qaulin mukhtalif yufaku anhu man. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Nah, dipalingkannya lah daripadanya Rasul dan Al-Quran, yaitu orang yang dipalingkan. Jadi orang-orang yang kafir itu dipalingkan dari Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 120 Allah berfirman, Wazaru zahiral ismi wa batinah
innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkan dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka kerjakan. Itulah penjelasan tentang ayat-ayat yang kita tadaburi pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita beristiqomah untuk mempelajari Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi bagian kehidupan kita dan menjadi pedoman kita. Semoga kita dengan harapan kita belajar Al-Quran, kita termasuk orang yang beruntung karena Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang saya sampaikan, saya baca ini mungkin ada kekeliruan, oleh karena itu mohon dimaafkan atas kekeliruan itu. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.